Salam sahabat, dimanapun kini kalian berada. Saya Ferdinand Hutahayan. Kali ini saya mau bicara tentang revolusi. Revolusi yang mencatut demokrasi. Revolusi abal-abal kaum anti demokrasi yang mencatut demokrasi untuk menyembunyikan niat inkonstitusional, perilaku inkonstitusional terhadap kekuasaan yang sah. Mengapa saya angkat topik ini? Karena belakangan ini ramai sekali bicara tentang revolusi. Bahkan ada yang berkata seolah-olah revolusi akan tiba-tiba meletus ketika seseorang yang kabur dulu kembali. Saya tertawa akan itu. Seolah-olah revolusi ini seperti bikin acara sunatan massal. Revolusi tidak mungkin terjadi begitu saja. Revolusi itu butuh syarat dan kondisi. Terutama syarat mutlak revolusi adalah pemimpin yang karismatik, yang tanpa celah, yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekarang kita lihat dari kaum oposan itu, untuk menjadi pemimpin saja mereka berebutan. Si A bikin ini, si B bikin itu, tak perlu saya sebut satu persatu. Tetapi kita lihat dari mereka itu, siapa yang tanpa celah, siapa yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak ada satupun, artinya syarat untuk revolusi telah gagal. Dunia pernah terjadi beberapa revolusi di banyak negara. Di Rusia pernah revolusi dipimpin oleh Lenin, Tiongkok oleh Mao Zedong, di Iran oleh Ayatollah Khomeini, di Kuba oleh Fidel Castro, Amerika Selatan oleh Che Guevara. Bahkan di Indonesia juga pernah terjadi revolusi nasional yang menuntut kemerdekaan. 1908 yang sekarang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan akhirnya Bung Karno menjadi pemimpin besar revolusi yang selalu bicara hingga akhir hayatnya bahwa revolusi belum selesai. Artinya apa? Perjuangan setelah kemerdekaan untuk memakmurkan, mensejahterakan bangsa ini belum selesai. Itulah revolusi yang belum tuntas hingga saat ini. Beberapa hari lalu, Brigade 98, kumpulan aktivis 98 bicara tentang 4 kelompok yang ingin mengkudeta Jokowi. Kemudian pernyataan ini disambar oleh Refli Harun, pakar hukum tata negara, tentang syarat-syarat mengganti presiden di tengah jalan. Dari beberapa syarat itu, yang paling saya cermati adalah tentang mengundurkan diri. Bahwa ini pernah terjadi kepada Soeharto 98. Saya curiga bahwa Refli Harun ini sedang ingin membuka memori para pendukung dari oposan plastik ini tentang peristiwa 98 mundurnya Soeharto, di mana terjadi chaos di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, pembakaran di mana-mana. Apakah Refli ingin hal ini terjadi supaya Jokowi juga mundur? Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu sekarang, Refli berada di barisan kaum oposisi, kaum oposan plastik itu. Sahabat, ini bangsa kita. Revolusi belum selesai. Mengapa kita tidak melanjutkan revolusi yang belum tuntas ini untuk membesarkan Indonesia? Mengapa kita tidak teruskan perjuangan para pendiri bangsa untuk membawa Indonesia ini besar dan jaya, ditakuti dunia, disegani negara-negara? Mengapa justru syahwat politik ingin saling menjatuhkan? Mengapa justru ideologi-ideologi yang aneh, yang tidak pernah ada diributkan di negara ini muncul saat ini? Ayolah, sama-sama kita bangun Indonesia ini. Indonesia yang bertuhan, Indonesia yang berpancasila, dan Indonesia yang berbudaya. Kita bisa makmur bersama-sama, jaya bersama-sama. Lupakan segala pemikiran-pemikiran dangkal nasionalisme sempit yang justru hanya menjadikan kita jatuh ke dalam kubangan sempit dan terlihat menjadi bodoh. Kasihani dirimu, kasihani bangsa ini. Karena hanya kitalah yang akan menjaga republik ini, merawat kebangsaan, bukan merawat kekuasaan. Sekali lagi, ayo kita bangun Indonesia ini. Kita tuntaskan revolusi yang belum selesai, mensejahterakan rakyat. Bukan revolusi abal-abal, bukan revolusi yang mencatut demokrasi. Kembalilah ke jalan merah putih. Tanggalkan semua ideologi sesat yang ada dalam pikiran. Ini bangsa kita, milik kita. Jaya Indonesia.